Assalamualaikum. Aduh, kamu tahu nggak pundak aku kok sakit banget ya? Ih, kenapa kamu? Apa karena tas kamu selalu gendongnya kayak gitu ya? Aku nggak tahu sih, cuman kayaknya sih kayak gitu. Tapi tanya aja yuk ke Pak Ijal. Ih, kamu takut deh. Ih. Kok aku gitu sih? Kan aku jadi takut. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya nih? Baik. Bapak, tadi katanya Sophie pundaknya sakit sebelah. Iya Pak, pundak saya sakit sebelah. Apa karena tasnya ya Pak? Dia kan tasnya berat. Udah gitu dia makanya sebelah doang kayak gaya-gayaan. Kayak gitu ya. Kalau ngomongin soal postur, kayaknya Bapak tahu deh orang siapa yang harus diundang. Siapa tuh, Pak? Siapa ya? Wah, siapa itu? Nah, ini yang Bapak maksud tadi. Berhubung kakak-kakaknya udah datang, nanti kakaknya bakal ngejelasin postur kalian yang benar atau salah gimana ya. Nah, Bapak pamit dulu ya. Nanti kalian jangan berisik, oke? Oke. Oke, boleh dimulai kan? Terima kasih, Pak. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Kami dengar ada yang bahas postur tubuh, pakai tas yang benar ya? Iya, Pak. Nah, kebetulan banget ya Kak, kita ada di sini sekarang. Kita dari tim fisioterapis ingin memberikan bagaimana sih cara pakai tas dengan postur yang baik dan benar. Nah, kira-kira di sini ada ya nggak? Ada nggak yang mau jadi relawan, jadi volunteer atau yang mau maju? Gitu? Maju untuk mencontohkan bagaimana cara pakai tas yang benar. Mau. Ini kayak ada yang udah pengen. Wah, udah siap banget ya Kak ya? Iya, boleh maju Boleh, sini, langsung sini, maju sini, aja. sini. Sambil bawa tasnya ya. Oke, Pak. Silakan. Coba perkenalkan dulu dong, nama kamu siapa? Nama aku Claudia. Nama kamu Claudia. Kalau kamu? Aku Nanat. Nanat. Nah, jadi di sini ada teman kalian namanya Claudia dan Nanat, dan mereka sudah memakai tas mereka masing-masing nih. Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak cara pakai tas yang benar dan juga yang salah? Aku tahu Kak. Coba menurut kamu siapa? Menurut aku pakai tas yang benar itu Nanat. Ih, salah. Yang bener itu Claudia. Iya. Makanya kamu tuh suka sakit. Oke, tenang. Coba Kak Fatir, kira-kira siapa nih yang benar dan yang salah? Nah, untuk pakai tas yang benar, untuk distribusi beban atau pembagian beban yang baik, itu lebih baik kita pakai dua-duanya. Karena kalau misalnya kita cuma pakai salah satu, nanti bisa berat sebelah, akhirnya sakit sebelah. Iya, Kak, kayak Sophie Kayak nih, pundak Kak. aku ya sakit. Duh, terus selama ini aku pakai posisi tasnya salah ya? Bener, berarti Bener dong. betul banget. Nah, tapi bukan berarti kalau pakai tas dua-duanya udah pasti bener ya. Pastiin beban di tas kalian yang pas kalian bawa jangan terlalu berat. Maksimal berapa ya, Kak? Maksimal itu sekitar 10-20%. Itu juga kalau misalnya kita ngerasa keberatan, bisa langsung dikurangin. Bisa dengan apa, Kak? Bawa apa? Bisa bawa tote bag lagi. Misalkan kalian nih bawa bekal sama botol minum. Kamu biasanya bawa bekal sama botol minum di tas apa di jenjeng? Di tas. Nah, sekarang ngerasa berat nggak? Banget. Nah, kalau kayak gitu kalian bisa nih minta ke orang tua kalian, Bu, aku mau dong pakai tote bag lagi, tas jenjeng lagi atau tas bekal biar mengurangi beban di tas kalian. Nah, kalian mau tahu juga nggak? Ternyata pakai tas yang terlalu berat itu bisa bikin badan kita lebih pendek dan lebih bungkuk. Jadi nanti kalian masih kecil, jalannya udah begini. Iya, siapa yang mau kayak gini? Nggak mau. Makanya kita di sini ingin meminimalisir biar kalian pas gede kalian gak bakal bungkuk terus dibully. Di sini pada mau jadi artis kan? Nah, makanya ingat ya apa kata aku sama Kak Fatir. Kalau pakai tas jangan terlalu berat dan pakai di dua sisi. Oke, bisa aku ubah deh Kak. Benar, aku gak mau jadi bungkuk. Aku sekarang mau pakai tasnya kayak Odi aja. Ya, Bener. benar.
Berarti coba diulang, berarti apa aja yang harus kalian lakuin bawa tasnya? Nggak boleh bawa beban terlalu berat. Terus sisi. betul. Kalau misalkan kalian bawa tas yang berat harus apa? Harus dikurangi. Betul. Pinter banget deh. Makasih ya Kak. Aku mau nambahin nih satu lagi. Apa tuh? Kalau misalnya udah sakit, kira-kira bagusnya datang kemana untuk ngurangin sakitnya? Datang ke rumah sakit nggak sih? Iya. Dokter, tukang urut. Tukang urut juga. Sering diurut, sering dikerem. Waduh, kira-kira kemana nih Kak Fatir kalau misalkan udah kayak Aduh. sakit-sakit gitu? Kira-kira kemana ya? Wah, apa itu? Apa itu, Kak? Kemana ya? Nah, karena tadi kita sudah memperkenalkan diri bahwa kami dari fisioterapi siap mengedukasi kalian dan kami juga siap melayani masalah-masalah muskuloskeletal. Contoh muskuloskeletal itu apa? Kayak ini nih, kayak sakit bahu. Nah, kalian jangan ke tukang urut, tapi datang kemana? Fisioterapi. Nah, ini yang terakhir. Selain kalian bisa bungkuk dan sakit pundaknya, kalian nanti bisa miring sebelah loh kalau terus-terusan pakai tas di bagian yang satu aja. Iya. Kalian harus selalu ingat ya, kalau misalnya pakai tas apa tadi kita ulangin lagi? Harus kurangin bebannya. Betul. Terus bawa topengnya betul. Terus gak boleh di satu sisi. Betul sekali. Kalau sakit perginya ke Fisioterapi. Makasih Kak. Makasih ya, Ya, Kak. boleh Silakan. Nana sama Claudia duduk kembali. Oke, Kak. Makasih Kak. Ya, aku benar. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih juga ya teman-teman sudah tertarik nih untuk maju sebagai contoh. Jadi diingat-ingat ya apa pesan aku sama Kak Fatir tadi. Yang paling penting postur tubuh kalian sekarang itu menentukan masa depan kalian. Kalian nggak mau kan bungkuk? Ih, nggak mau. Kalian nggak mau kan miring kayak gini? Nggak mau. Makanya dijaga ya. Iya, ya. Makasih, Kak. Ih, nanti aku mau ke fisioterapi. Aku Ayo, juga yuk. nanti antar aku ke fisioterapi ya. Iya. Kita bareng-bareng aja yuk. Ayo. Oke, kita berdua karena sudah selesai di sini, kita pamit dulu. Ya. Halo, saya Sophie dengan NIM belakang 03. Saya berperan sebagai siswa. Halo, saya Hanum Banuati dengan di belakang 04. Saya sebagai siswa. Dan halo semuanya, saya Rada Florifa. Saya Ais. 1, 2, 3. Halo semuanya, saya Nada Husnurifa dengan NIM 2410. Kenapa pakai semuanya sih? Belakang ya udah. Halo semuanya, saya Nada Husnurifa dengan NIM belakang 07. Saya sebagai murid SD. Halo semuanya, saya Karisma Kaudianisa dengan NIM belakang 014 berperan sebagai murid SD. Halo guys. Nim akhir sebagai apa? Oke. Ya, halo guys, perkenalkan nama saya Fatir Salim dengan NIM akhir 15 sebagai fisioterapis. Halo guys, saya Faizal Farizi Arianto dengan NIM akhir 16. Saya berperan sebagai guru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farilita Kirana Udiadi dengan NIM akhir 032. Saya sebagai fisioterapis. Oke. Mungkin itu aja video. Ulang lah, apa ngomongnya? Oke guys, mungkin segitu aja dari video kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum